Ini dia Mas Evi. Astaga. Hentikan. Hentikan. Jadi teman-teman, ini yang saya lihat itu, dia itu bukan iblis ya, tapi ini adalah roh manusia gitu teman-teman. Wajahnya penuh dengan darah. Astagfirullahaladzim. Ini seorang wanita loh teman-teman. Iya. Hentikan. Kenapa? Gak bisa berhenti. Mas Evi, ini astagfirullahaladzim, saya nggak tega lihat yang ini apa yang dia makan, dia nggak bisa berhenti. Ini bisa kalian tahu kan, ini adalah pembalut wanita teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Dia nggak bisa berhenti memakannya untuk menjilati darahnya sampai benar-benar bersih. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi dengan diri kamu? Jadi gini teman-teman, dia ini dipaksa wajib untuk menjilati darah kotor wanita gitu Mas Evi. Hanya orang tertentu saja, nggak semuanya. Memang orang tertentu seperti apa? Dan apa yang kamu lakukan sebenarnya? Saya ini penasaran. Seperti itu. Jadi gini teman-teman, ini awal mulanya saya cerita ya. Ini karena ada laporan warga ya, dia itu ingin rumahnya dibersihkan oleh saya. Katanya itu setiap kali dia mens, pembalutnya selalu hilang sebelum dia cuci bersih. Misalkan pembalutnya dia taruh, dia terus belum sempat cuci ya, mungkin cepok atau apa, terus ambil handuk mau nyuci, sudah pakai baju mau nyuci, hilang terus pembalutnya, seperti itu ya. Kadang sudah ditaruh sini ya, dia mungkin cepok atau gimana, menoleh saja balik-balik udah hilang. Makanya dia memanggil saya dan tadi saya kejar, dia itu lari ke sini. Ini bukan setan ya, ini ruh ya, ini ruh diazab ya, bukan semata-mata karena dia itu mau gitu. Saya lihat aja dia agak sedikit mual-mual gitu, tapi dia harus melakukannya karena terpaksa. Berapa banyak korban kamu? Ribuan. Subhanallah. Jadi ini teman-teman, ini dia itu melakukan pesugihan teman-teman. Dia melakukan pesugihan dengan cara pesugihan darah mens ya. Jadi setiap ibu ini mens ya, darahnya akan diperas, kumpulkan, ditaruh ke dalam botol. Nah, setiap ini kan punya jualan ya, jualan makanan. Jadi setiap mangkuk dia itu teteskan darahnya untuk sebagai pelaris gitu teman-teman. Satu tetes di setiap mangkok. Nauzubillahi min dzalik. Menjijikan sekali ini. Iya. Nah, satu mangkok itu ya, dia teteskan ke situ agar rasanya itu sangat enak ya. Karena bantuan dengan iblis, jadi sangat enak. Ketika ini ya, yang makan laki-laki itu dia enggak berefek ke dia, tapi ketika yang makan wanita, nah ini sebagai gantinya, ketika dia meninggal, dia itu dipaksa harus bergantian meminum ataupun menjilati darah si korbannya tersebut ya. Ini adalah azab buat dia gitu teman-teman. Auzubillahi min dzalik. Usiamu berapa?
60 tahun. Oh, harusnya kamu meninggal 60 tahun. Oh, gini, jadi teman-teman ini melakukan pesugihan. Jadi dia itu 50 tahun sudah meninggal ya, karena melakukan pesugihan. Nah, 10 tahunnya itu dia itu diperbudak dengan jinnya di alamnya. Nah, setelah jatah perbudakannya selesai dan jatah umurnya dia itu selesai juga, dia kan bebas ya, dibebaskan. Nah, ini yang diazab, dia itu diwajibkan harus memakan orang, bukan memakan orang ya, memakan darah mens yang korbannya dia. Nauzubillah min dzalik. Jadi untuk wanita ya yang memakan dari masakannya ibu ini yang dikasih ramuan itu ya teman-teman ya, dia itu akan merasa ketagihan. Jadi ingin makannya selalu di situ, makanya selalu di situ. Dan karena itu rumah makan ibu ini selalu dibanjiri oleh para wanita gitu teman-teman. Bukan para lelaki, karena di lelaki itu pelarisnya ini nggak ngefek gitu, ngefeknya hanya di wanita. Nah, efek sampingnya ketika dia meninggal, dia diwajibkan untuk meminum ataupun menjilati punya, maksud kita kayak orang itu nasabahnya, dia ini korbannya gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Agar dia itu bisa merasakan bagaimana jijiknya gitu. Sebenarnya dia nggak mau, dia ingin berhenti, tapi ketika dia berhenti menjilat ya, lepas saja sepersekian detik ya Mas Evi, dia itu akan dihantam begini pakai gada, katanya gada namanya. Dan dia itu akan hancur ya, badannya hancur, terus dia itu akan tiba-tiba utuh lagi. Nah, karena dia nggak tahan rasa sakitnya dihantam oleh gada, makanya dia itu mau melakukan hal ini. Sampai kapan hal ini akan? Oh, jadi selama orang itu memakan ramuan dari Anda. Oh, jadi gini teman-teman. Jadi misalkan Mas Sevi istrinya ya berlangganan dengan ibu ini ya selama 5 tahun. Ya selama 5 tahun ini ketika ibu itu mens atau haid ya, ini akan dihisap terus oleh dia gitu. Bahkan ribuan pelanggan ini Mas Sevi. Bisa dibayangkan bukan? Begitu ngerinya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf ini, saya boleh bertanya. Dengan jin mana kamu itu melakukan pesugihan ini? Oh, ini inisial saja ya teman-teman ya. Saya takut nanti terjadi huru hara. Ini dia bekerja sama dengan jin gunung K, gitu aja. Ya teman-teman ya. Ini saya kasih inisial aja karena saya nggak mau terjadi huru hara ya. Astagfirullahaladzim. Apa yang udah kamu dapatkan dari pesugihan kamu ini? Banyak. Rumah mewah, mobil, tanah. Ini mungkin saya ada solusi buat kamu ya. Kamu ya masuk ke alam mimpi ya, ke ahli waris kamu. Hasil dari pesugihan itu dijual semua ya, terus dibikinkan makanan, dibagikan secara gratis. Itu akan mengurangi beban dosa kamu. Biasanya seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi teman-teman, dia nggak berani masuk ke alam mimpi anak turunannya ataupun ahli warisnya karena dia itu nggak bisa lepas dari menjilat, karena ribuan nasabahnya dia ataupun ribuan pelanggannya dia yang harus dia hisap setiap harinya itu ada, dan setiap harinya tidak hanya satu gitu teman-teman. Makanya dia itu nggak mau
udah masuk ke dalam mimpi dengan kondisi seperti ini, dia nggak mau. Begitu teman-teman. Nggak apa-apa, di alam mimpi kan semuanya serba wajar, semuanya serba halal. Apapun yang terjadi di alam mimpi nggak ada batasannya. Masuk aja ke alam mimpinya. Demi kebaikan ibu. Saya tahu ibu itu kejam, tapi saya kasihan sama ibu. Setiap hari kayak gini. Oh, jadi ibu ini berpesan teman-teman, ya, jika kalian melakukan pesugihan segera hentikan dan bertobat sebelum ajal menjemput kalian, karena yang ibu ini rasakan itu astagfirullahaladzim, sangat menjijikan teman-teman, ya. Tapi lebih sakit hati lagi jika pelanggannya tahu, ya, hal yang selama ini dia makan itu lebih menjijikan dari ini. Astagfirullahaladzim, saya sampai geleng-geleng kepala ya teman-teman ya. Ibu, mungkin saya bisa membantu ibu sedikit ya, dengan cara saya memohon ya, agar ibu ini lepas dari hal ini, tapi ibu ini harus merelakan hartanya hilang semuanya. Ibu mau? Ya, dia mau teman-teman. Astagfirullahaladzim, saya kasihan loh sama ibu ini loh. Oh, nanti biar anak-anak ibu yang bekerja sendirian. Iya. Ya Allah ya Rabbi, subhanallah. Kasihan sekali ini ibu, ya Allah. Iya. Ya teman-teman, mungkin saya akan membantu sebisa saya ya untuk membebaskan ibu ini, karena ibu ini sudah mendapatkan, pertama, dari kekayaannya itu usianya itu sudah dipotong 10 tahun ya, jadi budak di sana 10 tahun. Setelah 10 tahun dia itu laki-laki mendapat ujian seperti ini ya. Ini memang kesalahan ibu ini, tapi mungkin bisa ditebus dengan cara hasil yang dia dapatkan ya, dari tanah, mobil, rumah mewah, dari hasil pesugihan itu disedekahkan semuanya. Maksudnya sedekahkan, dijual, mungkin ini karena bisnisnya tentang makanan, dia diberikan makanan gratis untuk semuanya atau gimana gitu, untuk semua orang diberikan gratis sampai uangnya itu habis gitu teman-teman. Nauzubillah min dzalik. Iya, biasanya itu ketika kita memboroskan anggaran untuk hal kebaikan, itu akan kembali gitu Mas Sefi dan teman-teman. Ya contohnya kita banyak bersedekah, pasti akan kembali suatu saat ya. Enggak saat itu juga, tapi suatu saat akan kembali dalam bentuk mungkin kesehatan ataupun bentuk apalagi gitu, banyak hal. Karena semua yang kita hibahkan ataupun kita sedekahkan secara ikhlas itu akan ada balasannya gitu teman-teman. Baik ibu, saya akan memohon ya agar ibu ini dapat menggantikan ya dari jilatan tersebut, bisa menggantikan dengan cara menjual semua aset ataupun membagikan semua asetnya ibu. Ya, bantu saya ya Mas Evi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu mudah-mudahan dan tenang ya, agar ibu itu bisa menghadap ya, karena siksaan yang ibu alami ini belum tentu di akhirat akan lebih ringan, karena di akhirat itu semuanya akan disiksa. Saya aja akan disiksa karena saya, Mas Evi, semuanya ulama adalah manusia biasa ya. Iya ibu. Ya, ini mungkin buat pelajaran untuk saya dan teman-teman saya yang ada di rumah ya, agar bisa bebas dari hal musyrik seperti ini. Nauzubillah min dzalik.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim teman-teman. Ini sesuatu hal yang unik ya. Jadi ketika kita melakukan pesugihan dengan cara ya mungkin hal yang aneh kayak gini, nanti kita meninggalnya pun akan dihajar dengan hal yang aneh seperti ini ya. Ketika kita melakukan pesugihan babi ngepet, mungkin ketika meninggal kita akan dijadikan seperti babi atau gimana, kita nggak tahu. Ketika kita melakukan pesugihan tumbal, mungkin ya diri kita akan dicincang-cincang di sana jadikan tumbal terus diutuhkan lagi. Kayak ibu ini tadi kan, kalau nggak mau dipukul pakai gada ya, dan badannya hancur. Ketika hancur dijadikan tubuh lagi. Ini menyedihkan teman-teman. Nauzubillahi min dzalik ya. Mungkin dari sini kita bisa ambil pelajarannya saja ya, jangan dicontoh hal ini. Kita ambil pelajaran dan hikmahnya agar membuat atau membimbing diri kita menjadi lebih baiknya, lebih menuju ke hal yang berguna dan bermanfaat gitu bagi diri kita ya. Apa yang kita punya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu teman-teman. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita sebagai umat muslim ya, agar selalu dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada niatan ingin berbuat yang tidak baik, ingin berbuat yang tidak ini itu, kita akan selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, ini pembawaan hal ini saya itu enggak gembira atau gimana ya. Ini karena saya itu pertama bertemu sudah merasa jijik. Yang kedua kasihan ya, jijik dan kasihan. Jadi saya pun merasa ingin menangis gitu, karena yang melakukan pesugihan seperti ini tidak hanya ibu itu saja, tapi masih banyak orang yang lain melakukan hal tersebut ya. Mungkin ibu ini sebagai contoh buat kita ya, agar betapa ngerinya ketika kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tanpa diimbangi dengan hal yang benar gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Iya, Mas Evi, lebih baik kita kembali ke rumah yang di sana ya. Kita bilang apa adanya, kita tunjukkan video ini agar yang punya rumah itu mengerti. Ya mudah-mudahan yang punya rumah nggak marah karena yang ini sudah meninggal gitu teman-teman. Sudah nggak ada sangkut pautnya, nggak ada hubungannya dengan anaknya gitu teman-teman. Auzubillahi min dzalik. Ayo Mas Evi, mungkin teman-teman sampai di sini saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.